sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 22 ayat 1-14. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba yang lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dengan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Hai anak-anak raja. Ya, kalian itu anak-anak raja. Karena kalian mau datang ke perjamuan Tuhan. Setiap orang yang diundang akan memperoleh apa yang menjadi bagiannya. Kita semua ini hidup secara jasmani di dalam keluarga. Kita ini anak dari orang tua kita yang satu sama lain melakukan perkawinan itu. Kita ini anak hasil perkawinan secara jasmani.
Tetapi kita tahu bahwa dalam upacara gereja, dalam perkawinan itu, suami istri itu menyatakan mereka itu mau setia satu sama lain dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat, dalam keberuntungan dan kemalangan. Seperti kata-kata Paulus itu, aku tahu apa artinya kemalangan dan keberuntungan. Aku tahu apa artinya kenyang. Aku tahu artinya pula kelaparan. Paulus nyatakan itu kepada umat di Filipi itu, untuk menyatakan kesatuan antara Paulus dengan umatnya. Satuan. Kita bangga bahwa kita sekarang ini hidup tidak hanya secara iman kita katakan kita ini anak-anak Abraham, tetapi ada anak Abraham yang istimewa sekali. Santa Perawan Maria. Kita tahu keistimewaannya bahwa ia mau menerima Roh Kudus secara sempurna, tak bercela. Karena itu ia menerima Roh Kudus yang mempersatukan antara Allah dan manusia. Karena ia mengandung Kristus Yesus. Yesus Kristus itu yang sekarang berkata kepada kita supaya kita menghadiri perjamuan yang ia selenggarakan. Ia berkata dalam perumpamaan itu kepada kepala-kepala orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi, karena ia tahu bahwa mereka itu memusuhi dia dan seringkali ingin mencobai dia. Karena itu ia mengatakan kepada mereka, Yesus sama sekali tidak memusuhi, tetapi ia ingin memperingatkan betapa bahaya untuk mencobai dia, untuk memusuhi dia, bahkan membenci. Karena seperti dikatakannya dalam perumpamaan itu, bahwa sang raja itu yang mengundang orang-orang tetapi tidak mau datang. Ada yang mengatakan, aku mau mengurus orang tuaku dulu. Aku ada usaha yang tidak dapat ditinggalkan. Aku tidak ada waktu. Bahkan ada yang menyiksa. Kemudian ada juga yang dibunuhnya. Lalu kita tahu dari Nabi Yesaya bahwa Tuhan Allah itu mengadakan perjamuan di Gunung Sion. Di Gunung Sion itu letaknya Yerusalem itu. Suatu gunung di mana Allah mengadakan perjamuan. Yesaya sudah mengatakan itu. Jauh-jauh hari sebelum Yesus Kristus itu datang ke dunia ini, lahir dari perawan Maria itu. Sehingga kita lalu tahu bahwa di atas Gunung Sion itu Tuhan Allah mengharapkan, harapan itu hendaknya ada dalam diri kita masing-masing, bahwa seperti yang kita nyanyikan tadi, aku mau tinggal di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Mau mengikuti perjamuan yang Tuhan selenggarakan. Karena di atas Bukit Sion itu Tuhan Allah menyelenggarakan perjamuan
yang abadi untuk semua orang yang mengikutinya. Lalu kita ini tahu betapa kehadiran kita di gereja ini sebagai anak-anak raja itu, karena kita mengikuti perjamuan itu. Karena itu mari kita bersukacita, karena kita sekarang ini lebih menyadari keadaan kita. Kita ini bukan anak yang dilupakan, tetapi anak yang diperhatikan. Karena itu mari kita bersyukur. Kita ini lahir di dalam persatuan. Kita setiap kali menutup doa kita berkata, Allah bersama dengan putranya dalam kesatuan, persatuan dengan Roh Kudus. Dalam persatuan. Karena Maria itu Sang Kristus lahir, tapi kita pun lahir dari Bunda Maria itu. Ialah Bunda Gereja. Kita ini dilahirkan sebagai anak-anak Allah berkat Maria itu. Mari kita bersyukur akan peranan Maria itu yang tanpa kenal lelah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Aku ini hamba Tuhan. Dan Tuhan Allah itu selalu memperhatikan hambanya yang hina. Hambanya yang hina itu diangkatnya. Karena itu kita ini diangkat menjadi anak-anak raja bila kita dengan sepenuh hati melaksanakan atau mengikuti perjamuan ini sebagai tanda iman kita bahwa Allah itu raja kita dan kita ini semua adalah anak-anak raja. Kita tahu berkat pembaptisan itu kita menjadi anak-anak raja. Kita diberi tanda anak raja, yaitu minyak krisma itu yang dioleskan di atas kepala kita. Itulah mahkota kita. Mari kita memegang atau menjaga mahkota itu dengan sepenuh hati. Karena kepada kita dijanjikan perjamuan abadi. Amin. Mari kita